Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pondok pesantren. Di sini saya akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen pesantren. Yang kedua, bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan pondok pesantren. Yang ketiga, bagaimana fungsi dan peran pondok pesantren. Dan yang terakhir, apa saja elemen-elemen pondok pesantren. Kemudian yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perseorangan ataupun bersama orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana, dan lingkungan pendidikan. Pondok pesantren menurut Muhammad Arifin Bardi, sesuatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa seorang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. Manajemen pendidikan pesantren adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia dalam menggerakkan mencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien. Manajemen pesantren bagian dari pendidikan Islam sehingga dalam manajemen pesantren dapat berjalan dengan manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya pondok pesantren. Menurut asal katanya, pesantren berasal dari kata santri yang mendapat unjukan awal pe dan akhiran an yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren artinya tempat para santri. Berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiai atau ulama agama Islam yang menetap di suatu tempat. Kemudian datanglah para santri yang hendak belajar berbagai ilmu agama kepadanya. Tidak jarang santri yang ingin belajar berasal dari daerah yang jauh. Untuk itu dibangun pula tempat bermukim para santri di sekitar kediaman kiai tadi. Semakin banyak santri yang ingin menuntut ilmu, akan semakin banyak pula pondok yang akan dibangun. Perkembangan pondok pesantren. Kini, seiring perkembangan zaman, pesantren-pesantren sudah semakin modern, baik dari kurikulum maupun fisik bangunannya. Meski begitu, kesederhanaan dan keikhlasan yang digambarkan oleh kehidupan kiai dan para santrinya masih menjadi nilai utama yang patut diteladani dari ajaran kehidupan di pesantren. Fungsi dan peran pondok pesantren. Fungsi yang pertama, sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus, pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut, pesantren memiliki model tersendiri yang dirasa dapat mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.
Fungsi yang kedua yaitu sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, yaitu dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu, pesantren nampak sebagai sumber solusi dan acuan dinamis masyarakat, juga sebagai lembaga inspirator atau penggerak bagi kemajuan pembangunan masyarakat. Kedakwah, pesantren merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah akidah atau syariah di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam setiap kegiatannya, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di dalam masjid pesantren, membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak langsung membawa perbuatan positif terhadap masyarakat. Sebab dari kegiatan yang diselenggarakan pesantren, baik itu sholat jamaah, pengajian dan sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-ajaran agama Islam. Pondok pesantren yang pertama sebagai transformasi kultural. Pesantren sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama. Yang kedua, berperan sebagai peribadatan. Cara memandang kehidupan sebagai peribadatan baik meliputi kultur keagamaan tadi maupun kegairahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan terakhir, berperan sebagai pengabdian masyarakat. Kecintaan mendalam dan penghormatan terhadap peribadatan dan pengabdian untuk masyarakat itu diletakkan dan kesanggupan untuk memberikan pengorbanan apapun bagi kepentingan pendukung. Elemen-elemen pondok pesantren. Di dalam elemen-elemen pondok pesantren terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu pondok, kedua masjid, yang ketiga santri, dan yang keempat yaitu kiai. Elemen pondok pesantren yang pertama yaitu pondok. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang kiai. Asrama tersebut berada di lingkungan komplek pesantren di mana kiai bertempat tinggal. Pondok merupakan tempat aktivitas pribadi santri, mulai dari menyimpan kitab, tidur, dan aktivitas-aktivitas dalam sehari-hari. Dengan demikian, pondok bagi santri seperti rumah sendiri dan mereka memiliki rasa kepemilikan cukup tinggi yang diwujudkan melalui rohan atau kerja bakti yang membudaya di kalangan santri. Elemen manajemen pondok pesantren yang kedua yaitu masjid. Masjid sebagai salah satu komponen pesantren memiliki multifungsi yang menunjang aktivitas belajar di pesantren. Masjid selain difungsikan sebagai tempat jamaah sholat 5 waktu dan sholat Jumat, juga difungsikan sebagai tempat pengajian kitab-kitab dan ada pembagian santri seperti latihan khutbah Jumat, salawat, berjanji, dan muhadharah. Sebagaimana diungkapkan Taufir, masjid sebagai media strategis pesantren untuk pengembangan wawasan keagamaan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengajian secara berkala dengan melibatkan masyarakat sebagai pesertanya. Elemen selanjutnya yaitu santri. Dalam tradisi pesantren, santri digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama santri mukim dan yang kedua santri katalog. Santri mukim yaitu santri yang berasal dari tempat yang jauh dan menetap di lingkungan pesantren atau pondok ataupun asrama. Pada perkembangannya di sebagian pesantren, santri mungkin dibedakan menjadi 2, yaitu santri mandiri dan santri kodim. Kemudian santri katalog. Santri kalong yaitu santri-santri yang berasal tidak jauh dari pesantren atau dari desa-desa sekitar pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang pergi dari rumah masing-masing ke pesantren untuk mengikuti pelajarannya di pesantren setiap harinya. Elemen yang terakhir yaitu kiai. Kiai adalah komponen yang paling esensial dalam sebuah pesantren. Hal ini dapat dipahami bahwa kiai pada umumnya adalah pendiri, pengelola, dan kadang-kadang sebagai penyandang dana sekaligus. Kiai sebagai figur yang memiliki legitimasi sangat kuat dalam menentukan kebijakan pesantren.